Halo Bray, selamat datang di channel Mas Baytek, yang mana channel ini akan membahas tentang seputaran komputer. Kemarin kita sudah membahas cara install dan download game Euro Truck Simulator 2 di channel Mas Bay Game. Bagi kalian yang belum menonton videonya, kalian bisa klik di pojok kanan atas atau link di deskripsi. Di video itu, kami mengatakan, mungkin kalian ada yang bertanya, saya punya PC, tapi saya nggak tahu PC saya memenuhi sistem minimum belum. Well, kalian bisa menonton videonya nanti bagaimana cara melihat spesifikasi PC kita di channel kedua kami, yaitu Mas Bay Tech. Maka dari itu, di video ini kita akan bahas bagaimana cara melihat spesifikasi komputer kita. Sebenarnya, melihat spesifikasi komputer kita tidak susah, karena Windows telah menyediakan beberapa cara untuk melihat spesifikasi komputer kita. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat spesifikasi komputer kita mulai dari aplikasi yang dibawakan Windows sampai kita menginstal aplikasi sendiri. Cara yang pertama, kita bisa melihat dari Windows Explorer. Pertama kita buka Windows Explorer ini. Lalu jika kalian sudah di disk PC atau kalian di disk lain, kalian di sini cari disk PC, kalian klik kanan dan kalian klik Properties. Di sini dituliskan bahwa saya memakai Windows 10 Pro. Di bagian prosesor saya memakai AMD Athlon 2X4640 prosesor dengan 3,01 GHz dan RAM yang terinstal adalah 4 GB dan OS saya 64 bit. Cara yang kedua, kita bisa melihat dengan cara memencet tombol kombinasi antara Windows dan R secara bersamaan. Bagi kalian tidak tahu, kalian bisa melihat di foto ini. Lalu habis itu muncul run di sini dan kita tulis DX diag dan kita klik OK. Di sini sudah muncul DirectX Diagnostic Tool. Jika kalian tidak tampil ini, akan tetapi muncul seperti ini, itu kalian pencet yang no. Oke. Di tab sistem kita mendapatkan operating system kita, current date time atau waktu yang sekarang, prosesor kita terdetek, RAM kita terdetek 4 GB dan DirectX kita terdetek versi 12. Lanjut kita di tab sampingnya di bagian display. Di sini itu adalah kelebihan dari DirectX Diagnostic Tool daripada yang cara sebelumnya, yaitu kita bisa melihat VGA apa yang kita gunakan. Di sini saya memakai Radeon RX 550 dari AMD. Di sini terdapat display memori atau VRAM 2 GB. Ke bawah dikit. Dan kita di sini bisa melihat resolusi dari yang saya pakai, yaitu 1366x768 atau biasa disebut 768p. Cara yang ketiga ini adalah cara yang bisa dibilang lumayan ribet daripada cara yang sebelum-sebelumnya. Karena di sini kita akan mendownload sebuah program yang bernama CPU-Z di Google. Pertama-tama, kalian pastikan terhubung di internet dan kalian buka browser kalian. Di sini kita mencari CPU-Z. Kalian buka CPU-Z sini. Di sini kalian bisa memakai classic version atau custom version, tapi di sini saya memakai classic version. Kalian pilih yang
setup yang berbahasa Inggris, karena yang di bawah adalah berbahasa Chinese. Oke, kalian klik. Di sini kalian pencet download now, dan otomatis ini akan mendownload. Kalian bisa klik open. Jika kalian ada permintaan seperti ini atau dia meminta untuk diberikan izin, kalian mencet yes. Di sini muncul setup instalan dari CPU Z. Kalian accept the agreement, kalian next. Kalian bisa memberikan desktop icon atau shortcut di desktop. Jika kalian tidak mau, kalian unchecklist. Sini kita next. Ini kita install. Sini bisa kalian unchecklist, klik finish, dan kalian buka CPU Z di desktop kalian. Sini kalian bisa klik CPU Z, double klik. Jika meminta izin lagi, kalian klik yes. Di sini dia sedang membaca spesifikasi komputer kita. Dan di sini sudah keluar spesifikasi komputer kita. Dari CPU, ini adalah bagian prosesor. Sini lebih lengkap. Ada nama kode name, ada TDP, ada soket, ada teknologinya, ada curve voltage, dan lain-lain. Tapi yang paling penting bagi saya adalah di core speed dan cores dan thread. Lanjut ke samping. Ini adalah bagian mainboard atau motherboard. CPU Z bisa membaca jenis mainboard kalian. Jadi saya memakai dari ASRock dengan model N68-S3 yang mana memakai chipset K10 Bridge dan memakai BIOS American Megatrend. Dan di bawah lagi, ini adalah graphic interface, yang mana adalah grafik ini memakai dari mana. Di sini saya memakai, karena saya memakai VGA RX 550, maka di sini tertulis dari PCI Express dengan kali 8. Di bagian sampingnya lagi, di bagian memori, di sini kalian bisa melihat secara keseluruhan RAM kalian. Di sini saya memakai RAM DDR3 dengan size 4 GB dengan konfigurasi dual channel dan berjalan di 1600 MHz. Sini bisa melihat timingnya, ada CL dan lain dan kawan-kawan. Jika kalian ke tab sampingnya yaitu bagian SPD, di sini kalian bisa melihat secara detail yang mana dari RAM tadi, karena kalau di memori itu adalah keseluruhan. Di SPD ini kalian bisa melihat spesifikasi RAM kalian dengan detail. Di sini karena saya memakai dual slot dan Mobo saya hanya support di 2 slot. Di sini slot 1 saya memakai DDR3 dari Vision. Dan di slot 2 saya memakai dari sini tidak ada, ini adalah merek VC Pro sebesar 2 GB dan yang Vigen 2 GB. Kalau digabungin jadi 4 GB. Lanjut lagi di tab sampingnya yaitu tab graphics. Di sini adalah spesifikasi di GPU kalian atau VGA kalian. Di sini GPU saya memakai RX 550 seperti tadi dan dari keluaran power color.
Dan di bagian memori, di sini ada tulisan size 2 GB, yang mana ini adalah besar dari VRAM kalian. Bagaimana? Nggak terlalu susah kan untuk mengetahui spesifikasi komputer kita? Mulai dari yang sudah dibawakan Windows sampai kita menginstal aplikasi di Google, yang mana itu lebih sedikit ribet, akan tetapi kita di situ mendapatkan spesifikasi kita yang secara detail, yang tidak sedetail dari bawaan Windows. Mungkin cukup sekian video cara melihat spesifikasi komputer kita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe ke channel kami, dan jangan lupa like-nya. Kalian bisa komen tentang kritikan, saran, dan masukan kepada kami. See you in the next video. Goodbye.